Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini laptop Acer ES1 strip 432, baru ganti SSD, jadi kita mau install ulang. Jadi ini kondisinya SSD-nya kosong ya. Jadi kalau SSD kosong itu bisa pakai GPT, bisa pakai MBR untuk membuat Windows-nya di Rufus. Nanti tinggal di BIOS-nya saja disesuaikan. Kalau Rufusnya GPT ya buat di BIOS-nya UEFI atau GPT. Kalau Rufusnya pakai MBR, buat juga yang MBR atau Legacy di BIOS. Oke, kita nyalakan dulu, kemudian tekan F2 untuk masuk ke BIOS. Oke, ini kebetulan saya pakai yang GPT ya. Saya pakai yang GPT untuk flash disknya tadi saya buat di Rufus GPT. Oke ya. Kita lihat dulu sebentar ini. Ini Celeron N330. Ini laptop seri lumayan lemot ya. Jadi kalau punya laptop ini sangat disarankan untuk up SSD dan RAM ya. RAM-nya semaksimal mungkin 8 GB atau 10 GB ya, karena bawaannya itu 2 GB RAM-nya ini. Onboard kalau tidak salah, jadi masih ada slot 1 kosong. Nah, itu dikasih yang 8 GB. Nah, jadi itu yang maksimal bisa dilakukan untuk laptop seri ini. Jadi laptop ini memang kalau masih pakai hard disk, apalagi masih RAM 2 GB ini lumayan kerasa. Kalau RAM-nya sudah di up jadi 10 GB ya dia agak enteng, tapi tetap masih kerasa berat. Jadi kalau untuk seri ini sarannya upgrade-nya langsung 2 untuk hard disk dan untuk ke SSD, dan ke RAM-nya dibuat 10 GB. Oke, ini N3350 untuk prosesornya, kecepatan juga cuma 1,1 GHz. SSD-nya 256 ya, 256. Kemudian RAM-nya ini hanya 2 GB, kemudian tipenya ES1432. Oke, di sini tidak perlu ada yang diganti, hanya informasi. Kemudian kita ke mainnya ini yang hanya perlu diganti itu hanya di sini ya, di bagian time dan date-nya tuh. Jadi sekarang kebetulan sudah benar untuk jamnya itu sebentar, sepertinya tanggalnya salah. Oh tidak, ternyata benar teman-teman ya, tanggal 23 Januari 2025 jam 11.04. Oke, ini kan sudah benar, tidak perlu saya ganti, dan ini juga tidak perlu diaktifkan. Kemudian ke secure bootnya standarnya artinya dia enable. Jadi bagi yang pakai UEFI atau GPT biarkan saja standar, tidak perlu di disable ya. Jadi dibiarkan saja, kecuali pakai MBR ini harus di disable ya, secure boot. Jadi dibiarkan saja. Untuk nge-disable-nya seperti apa, ada di video saya yang lainnya sepertinya ya, yang dia harus masukkan buat password di sini. Di mana ya? Di sini dulu, baru nanti ini bisa di enter. Nah, ini kalau tidak dibuat password sini tidak bisa di enter ya. Nah, tapi tidak saya lakukan, cek saja video saya yang lain sejenis ES1 pokoknya. Kalau tidak salah ada yang versi 132, itu yang 12 inci ya, ini kan 142. Oke, karena saya pakai GPT ini tidak saya ganti, saya biarkan standar. Kemudian di boot, nah ini di bootnya, nah kan secure bootnya jadi enable ya, karena tadi tidak dimatikan dulu. Tidak masalah bagi yang GPT. Bagi yang MBR ini tidak bisa ya, nanti tidak bisa diinstal, jadi dia harus di disable dulu. Untuk boot priority sudah benar, karena saya install dari hard disk, maka dari flash disk, maka yang flash disk yang atas pertama ini SSD saya. Nah, selanjutnya tinggal ikutin saja atau utak-atik sendiri, mau diubah-ubah juga boleh. Yang penting nomor 1 nomor 2 ini harus urutan. Pertama dianya flash disk kalau menggunakan flash disk, kalau menggunakan DVD ya ini DVD yang nomor 1. Nomor 2 harus SSD atau hard disknya kalau masih hard disk. Oke, untuk setting biasanya ini kita langsung F10. Sudah
sudah ada logo Acer-nya. Oke, sebentar. Oke, dia akan loading ya di sini. Oke teman-teman, bagian ini seperti biasa sudah ya. Bagian tengahnya pilih Indonesia saja, kemudian kita next, kita install now. Oke, ini saya I don't have. Kemudian ini saya pilih yang Pro ya. Sebenarnya dia masih tetap agak berat ya karena masih RAM 2 GB. Tapi sudah dibantu sama SSD masih oke lah ya, atau pakai yang light juga tidak masalah. Ini saya pakai yang 22H2 untuk update terbaru. Untuk pengguna Windows Lite punya Ponic Lite OS, atau kalau di webnya itu apa ya, Windows Lite OS, itu kalau pemakainya adalah guru atau anak sekolah yang menggunakan exam browser, itu nanti biasanya ada errornya ya. Jadi itu harus ada yang di uninstall dulu software bawaannya, nah, baru bisa masuk ya. Tapi kalau yang pakai standar seperti ini, insya Allah tidak ada errornya ya, khusus exam browser. Kita lanjut saja. Ini saya pilih yang Pro. Next. Ini next lagi. Ini advance. Di new. Ini C nya mungkin saya pakainya 80 GB saja. Ini kan tidak terlalu banyak yang diperlukan di C nya sama beliau tadi. Saya nanti mau backup datanya ke D. D nya jadi agak banyak sedikit ya. Balik lagi kita ke C nya di sini. Kita next. Kita tunggu ya teman-teman ya. Jadi seperti biasa di bagian partisi tadi jangan sampai salah hapus ya, biasanya tetap saya ingatkan di video install ulang, jangan sampai salah hapus. Kalau salah hapus tapi belum di next seperti ini, belum berjalan ya, baru dihapus, tiba-tiba ingat belum partisinya belum berubah-ubah, maksudnya C nya baru dihapus saja, sistem resolve baru dihapus tapi belum di create new, insya Allah data masih bisa diselamatkan. Nah, tidak perlu kirim-kirim ke ahli. Tapi kalau sudah di next dan jalan seperti ini, insya Allah itu rezekinya para ahli recovery ya, recovery data. Karena kalau tidak punya alatnya tidak bisa. Oke teman-teman, ini sudah berjalan ya. Ini kelihatannya sih sebenarnya agak berat tetapnya karena Windows 10 nya ini Windows 10 yang standar. Mana yang update terbaru juga dipakai tadi yang Januari 2025 apa yang 2024 lupa. Ini 1314. Oke, sudah jalan ya. Sudah 16% itu. Oke teman-teman, ditunggu saja.
Ini kita lanjut ya, pilih yang Indonesia, kita yes. Ini US saja tuh layout keyboardnya. Ini kemudian kita skip. Ini I don't have. Ini continue with limit setup. Tidak bisa restart, nanti kembali lagi ya ke continue with limit setup tadi, atau pokoknya tidak connect internet itu. Kemudian habis dikasih namanya Acer, baru nanti bisa masuk ke desktop. Dia baliknya ke bagian sini. Ini pilih yang I don't have lagi, ini continue lagi, ini kasih nama ya sesuai keinginan. Kalau punya pribadi ya, kalau punya pelanggan disesuaikan saja ya, jangan kasih nama pribadi yang service juga atau tempat servisnya, jangan. Oke, ini kita next, sudah dikasih nama tadi, kita next. Ini next saja. Password itu biar yang punya saja kalau mau buat password. Save. Oke, kita tunggu sebentar lagi masuk ke Windows-nya. Cek. Oke, alhamdulillah teman-teman ya, jadi sudah masuk ya, sudah masuk ke desktopnya. Dari install ulangnya ini sudah berhasil, sudah selesai. Jadi untuk setting biasanya seperti tadi berlaku untuk Windows 7, Windows 8, 10, 11. Untuk setting BIOS yang GPT seperti tadi ya, tinggal Windowsnya saja, buatnya saja di
di software yang biasa dipakai ya. Kalau saya pakai Rufus, dibuat juga yang GPT. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.